Setelah itu, Markus pun mengatakan jika hidupnya sepertinya tak lama lagi, karena ia melihat seorang malaikat di kamarnya. Benar saja, ternyata itu adalah Manny yang mengambil hidupnya. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini, kita akan melanjutkan episode keempat TV drama series Konstantin. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, seorang pria yang baru saja turun dari pesawat menuju bagian pengecekan paspor. Pria itu bernama Gary Lester. Mukanya tampak pucat seperti orang yang sakit. Pada saat pengecekan paspor, petugas memeriksa sepertinya mencurigai Gary, dan benar saja, ia pun dibawa ke salah satu ruangan untuk diinterogasi. Petugas yang menginterogasi menanyakan beberapa pertanyaan kepada Gary. Perbincangan itu tak bertahan lama, karena setelah petugas itu mengetahui bahwa Gary menggunakan narkoba, ia pun memegang botol antik yang dibawa Gary. Tak lama, petugas itu merasa senap dan menjatuhkan botolnya hingga pecah. Seketika muncul serangga seperti kecoa yang sangat banyak dan bisa terbang. Mereka berdua pun terbengong dan serangga itu pun masuk ke mulut petugas yang menganga. Melihat hal itu, Gary pun langsung pergi dari tempat itu. Scene berpindah di mana John dan Zed sedang berada di taman menikmati udara segar sambil berbincang-bincang santai. Di sini, John sedikit mengajari Zed tentang kemampuannya, dan tak lama Zed pun melihat koin-koin berjatuhan dari langit. Tiba-tiba waktu terhenti, seketika Manny pun datang. Manny datang bukan tanpa alasan. Yang pertama, ia mempertanyakan kehadiran Zed kepada John. Apakah Zed dapat menolongnya? Dan apakah Zed akan baik-baik saja jika bersamanya? Yang kedua, sepertinya Manny sudah tahu akan ada kasus baru yang sangat menyulitkan John. Namun, ia tidak lantas memberitahunya. Tak lama, Manny pun pergi dan scene pun berpindah ke markas John di hutan, di mana John dan Zed baru saja sampai melihat pintu markas terbuka. John meyakini ada penyusup yang menerobos masuk dan masih terjebak di dalam. Ketika mereka masuk, benar saja ternyata itu adalah Gary. Gary adalah teman lama John. Mereka sudah lama tidak bertemu semenjak kejadian di Newcastle. Kejadian mengerikan yang menimpa gadis kecil yang bernama Astra. Kedatangan Gary ternyata memiliki alasan. Ia menceritakan kondisinya setelah kejadian di Newcastle, di mana ia stres dan mulai mabuk-mabukan. Saking parahnya, ia sampai tidak sadar sudah berada di Sudan, Afrika. Di sana, Gary bertemu dengan seorang pria yang tampak mengenaskan, di mana wajahnya penuh luka goresan. Luka itu bukanlah luka sembarangan, melainkan pola untuk mengikat iblis ke dalam diri manusia. Itu adalah pola pengunci iblis yang diketahui Gary. Gary yang bermaksud menolong pria itu untuk membebaskan iblis di dalam tubuhnya, langsung membawa ke sebuah gubuk. Ketika itu, pria Afrika itu diikat di kedua tangan dan kakinya. Lalu Gary mengeluarkan sebuah botol antik yang pada awal cerita kita melihatnya. Botol itu berfungsi untuk mengurung iblis yang berada di dalam pria Afrika itu. Tak lama, Gary membaca mantranya, keluar serangga dari tubuh pria Afrika itu, dan semua serangga itu masuk ke dalam botol. Gary yang berniat menolong pria Afrika itu akhirnya gagal karena iblis serangga tersebut keluar dari perut pria itu dan membunuhnya. Setelah cerita Gary, Zed menanyakan di mana botol yang berisi iblis serangga itu. Lalu scene berpindah di mana petugas yang menginterogasi Gary sebelumnya menjadi gila. Ia memakan semua makanan orang lain yang ia lihat, dan juga mendorong semua orang yang ada di dekatnya. Kejadian itu membuat semua orang melihatnya, dan tak lama ia berhenti dan terjatuh hingga terkapar. Ketika itu, keluar serangga dari mulutnya dan terbang entah kemana. Di tempat lain, John sedang bersiap-siap untuk menangkap iblis itu dengan sebuah botol kaca yang telah dibuat segel pengunci. Sambil berbincang dengan Zed, John mengatakan bahwa dulu ia bekerja sama dengan Gary untuk menyelesaikan kasus-kasusnya.
Gary dikenal banyak uang dan hanya ialah yang memiliki kendaraan saat itu. John juga mengatakan bahwa setelah kejadian di Newcastle, Gary menjadi terpuruk dan mengatakan bahwa hidupnya setelah itu menjadi sia-sia karena banyak hal buruk yang ia lakukan. Setelah itu, John mulai membaca mantranya untuk mengaktifkan segel yang telah dibuat di botol kaca. Scene berpindah, seorang wanita sedang berada di toilet untuk mencuci tangannya. Namun, tiba-tiba terdengar suara aneh di lubang wastafel. Lalu, seketika muncul iblis serangga, dan ya, wanita itulah yang akhirnya dirasuki. Sama saja dengan yang lain, ketika iblis serangga itu masuk ke dalam tubuh seseorang, orang tersebut akan memakan semua makanan yang ada di depan matanya. Banyak orang yang melihat kejadian itu, sampai akhirnya seorang petugas keamanan mencoba menghentikan wanita itu. Namun naas, petugas itu malah diserang balik. Kembali ke John, di mana berita tentang kejadian itu telah berada di televisi. John pun memutuskan untuk langsung pergi ke TKP sendirian. Yang awalnya, Gary menawarkan diri untuk membantu John, namun ditolaknya. Karena John menganggap Gary tidak akan dapat membantunya. Bahkan, Z berusaha membujuk John untuk percaya dengan Gary. Namun, tak diiyakan olehnya. Setelah John pergi, Gary dan Z berbincang, di mana Gary mengatakan bahwa alasan John ingin mengatasinya sendiri karena tragedi di Newcastle. John merasa jika setiap orang yang membantunya akan berakibat buruk terhadap orang itu. Gary yang pada awalnya berkeinginan untuk menceritakan kejadian di Newcastle kepada Z, tiba-tiba terdiam lalu merasa sakit di tangannya. Ketika itu, Z tak sengaja menyentuh tangan Gary dan melihat sisi gelapnya, di mana Gary merupakan pecandu narkoba yang sangat-sangat parah. Penglihatan itu sampai membuat Z lemas dan terjatuh ke lantai dengan nafas yang sesak. Kembali ke John, di mana ia telah sampai di TKP dan melihat kondisi korban yang telah meninggal. Ia pun melihat seorang wanita bersama anaknya dan mulai bertanya kepada mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Pada awalnya, wanita itu tak mau menceritakan tentang kejadian di sana karena ia ingin segera pulang. Namun, setelah dibujuk John, ia pun mulai menceritakannya. Ia mengatakan seorang wanita tiba-tiba menggila dan setelah wanita itu berhenti dan terkapar, keluar serangga dari mulutnya, seperti lebah, lalu memasuki ke mulut orang lain. Wanita ini tidak tahu secara persis orang yang dimasuki serangga itu. Namun, si anak mengatakan bahwa orang itu mengenakan baju bergambar babi dan sapi yang menari. Ketika mendapatkan informasi itu, John pun mulai mencari keberadaan orang itu. Ia pun memasuki ruangan yang terdapat gambar babi dan sapi yang menari. Ketika ia masuk lebih dalam dan melihat sebuah pintu yang terbuka, John melihat seorang pria terkapar dengan mulut yang telah menganga. Dan diyakini pria itulah yang sebelumnya dimasuki oleh iblis serangga. Tempat itu merupakan tempat penyimpanan daging-daging yang telah dibekukan. Tak lama, John melihat seorang wanita yang memakan daging mentah-mentah dengan rakusnya. Ia pun mulai membaca mantranya untuk menyegel iblis serangga itu ke dalam botol yang sebelumnya telah disiapkan John. Serangga itu pun keluar dari mulut wanita itu dan masuk ke botol. Namun, dikarenakan iblis serangga ini terlalu kuat, botol itu pun pecah dan John pun gagal menyegelnya. Ketika itu, John berusaha menyelamatkan dirinya karena serangga-serangga itu ingin masuk ke dalam tubuh John. Beruntung, ia dapat keluar dari sana. John pun kembali ke markas dan mengatakan bahwa iblis ini lebih kuat dari iblis yang pernah ia temui. Saat perbincangan itu, Z yang sebelumnya melihat ke dalam diri Gary menggambarkan sesosok pria dan memberikannya kepada John yang mungkin saja dapat membantunya. Setelah itu, John pun kembali pergi dan membawa gambaran Z entah pergi kemana. Ternyata John sedang mengunjungi teman seprofesinya yang bernama Nomo, di mana ia menanyakan soal iblis serangga yang berusaha John hentikan. Nomo mengatakan bahwa iblis ini bernama Mutun
dan ia juga tidak tahu cara menghentikannya. Namun itu tak lantas membuat mereka menyerah. Mereka akhirnya melakukan ritual untuk melihat lebih dalam iblis mutun ini. Alhasil, kita mengetahui bahwa iblis mutun ini telah lama berada di dunia. Ia merasuki ke tubuh seseorang dan mulai memakan segala makanan hingga orang yang dirasukinya mati kekenyangan. Iblis ini dibangkitkan lagi oleh seorang penyihir dan juga sekaligus sebagai kepala desa di daerah Sudan, Afrika. Tujuannya untuk mendapatkan makanan yang berlimpah bagi kaumnya yang sulit mendapatkan makanan. Namun, hal itu tentu memiliki resiko yang tinggi, di mana ia harus mengorbankan sesuatu, yaitu dengan menyegel iblis itu ke dalam tubuh anaknya yang sebelumnya telah dibuat tanda segel di wajahnya dengan menggunakan pisau khusus, yaitu pisau suci kusa. Setelah tersadar, John pun berniat untuk mencari pisau suci kusa itu di kota. Kembali ke Z, di mana Gary yang berusaha keluar dari tempat itu menyentuh Z hingga ia lemas karena melihat kembali sisi gelap Gary dengan narkobanya. John yang telah kembali melihat Z terbaring lemas di kursi dan mengetahui bahwa Gary telah kabur dari tempat itu. Z mengatakan bahwa Gary pergi untuk menolong John. Namun, itu tak lantas membuat John percaya. Ia mengatakan bahwa Gary adalah pecandu narkoba yang berat, dan John tahu di mana Gary sekarang berada. Scene berpindah di mana seorang pria nampaknya sedang dihajar oleh dua orang. Ketika itu, John datang dan ternyata pria yang dihajar itu adalah Gary. Di sini kita mengetahui bahwa Gary keluar untuk mencari narkoba. Namun, sepertinya ia malah dihajar oleh orang lain. John yang mencoba menyelamatkan Gary memberikan sesuatu ke dua pria itu, dan akhirnya Gary pun selamat. Mereka pun berada di sebuah bar sambil berbincang santai, di mana Gary mengatakan bahwa ia sangat menyesal dengan kejadian di Newcastle. Ia juga masih terngiang-ngiang kondisi jiwa Astra yang ditarik ke neraka. John mengatakan bahwa ini semua bukanlah salah Gary, dan ia seharusnya tidak menyalahkan dirinya seberat itu. Setelah itu muncul berita di mana iblis serangga masih menyerang dan sekarang berada di dalam gedung teater. John pun akhirnya mengajak Gary untuk menghentikan iblis itu. Mereka pun sampai di suatu museum tempat penyimpanan benda-benda berharga, salah satunya pisau suci kusa. Karena pintu telah ditutup semua, John mencoba memecahkan kaca museum itu untuk mengalihkan perhatian, dan Gary ditugaskan untuk mengambil pisau suci kusa di dalam. John pun melempar pembatas besi yang sebelumnya ia ambil ke bagian kaca. Namun, tiba-tiba waktu terhenti dan Manny pun datang. Manny mengatakan apakah John yakin dengan apa yang akan dilakukannya setelah ini. Entah apa yang dimaksud Manny, tapi dari raut wajah John, ia nampak berat dan berusaha yakin. Setelah itu, waktu berjalan kembali dan kaca museum itu pun pecah, dibarengi dengan bunyinya alarm gedung. Dan tak lama, petugas penjaga pun datang. Gary yang telah masuk akhirnya menemukan pisau suci kusa, sedangkan John nampaknya telah menghipnotis petugas museum itu. Gary yang telah mendapatkan pisau itu langsung memberikannya kepada John, dan mereka pun pergi dari tempat itu. John dan Gary akhirnya sampai di gedung teater tempat iblis serangga itu berada. Setelah masuk, mereka melihat seorang pria dengan rakusnya sedang memakan popcorn, dan diyakini pria itu telah dirasuki. Gary yang menanyakan kepada John bagaimana untuk menyegel iblis ini, dan John pun mulai menjelaskan caranya. Disinilah akhirnya kita mengetahui semuanya, di mana iblis ini hanya bisa disegel ke dalam tubuh manusia yang masih hidup, dan yang menjadi tumbalnya adalah Gary. Kita juga akhirnya mengerti maksud perkataan Manny sebelumnya kepada John, di mana Manny mengetahui bahwa John akan mengorbankan temannya sendiri, dan ia juga tahu kalau itu akan sangat menyakitkan buat John. Gary yang tahu akan dikorbankan merasa tidak berkeberatan dengan hal itu. Ia bahkan mengatakan bahwa ini merupakan jalan untuk menebus semua dosa-dosanya.
Akhirnya John pun mulai membaca mantranya hingga iblis serangga itu keluar dari mulut pria sebelumnya menuju ke Gary. Setelah iblis itu masuk, John mulai menggambar pola segel di wajah Gary yang telah ia ketahui saat bertemu dengan Nomo sebelumnya. Dan akhirnya iblis itu telah disegel. Namun tidak sampai di situ, John pun membawa Gary ke markas disambut Z yang syok mengetahui kalau Gary telah ditumbalkan. Z yang marah mengatakan seharusnya John tidak melakukan itu terhadap Gary. Perkataan itu seketika membuat John emosi, di mana ia mengatakan bahwa ia juga tidak ingin ini terjadi. Tapi dikarenakan tidak ada pilihan lain, maka ini harus dilakukan untuk menghentikan jatuhnya korban lain. Z yang akhirnya paham membantu John membawa Gary ke area bawah markas. Di sini kita juga mengetahui setelah iblis itu masuk ke tubuh Gary, ia harus menahan rasa sakit untuk beberapa hari, hingga akhirnya ia mati. Wajah John begitu sedih melihat temannya sangat kesakitan. Dan tak lama, Manny pun datang yang juga nampak berduka. Dan episode keempat ini pun selesai. Oke sobat, pada episode ini kita sepertinya mengerti maksud dari John ketika ia lebih memilih bekerja sendirian. Karena benar saja, setiap orang yang berada di dekatnya memiliki risiko kematian yang tinggi. Lalu, tentang kebangkitan kegelapan di dunia yang beberapa kali dibicarakan antara John dan Manny nampaknya sudah mulai kelihatan. Bagaimana cerita selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.